izin memperkenalkan diri, saya Jerni Nataula dengan NPM 2414071041 dari kelas TB Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Mari kita simak ya. Halo semua, perkenalkan, saya Jerni Natola dengan NPM 2414071041. Untuk video ini, di sini saya akan menjelaskan materi dari motor bakar 4 tak bensin dan diesel. Nah, untuk yang pertama itu, sebelum kita masuk ke apa sih itu motor bakar 4 tak, alangkah baiknya kita mengetahui dulu terlebih dahulu apa sih itu motor bakar. Jadi, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam mesin. Jadi kita langsung masuk saja ke poinnya, yang dimana motor bakar 4 tak adalah jenis mesin yang bekerja dengan 4 langkah gerakan piston dalam satu siklus pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Dari keempat langkah itu, ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, di sini ada pengertian dari motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel yang bisa kita mempermudah kita untuk membedakan apa sih yang membedakan mereka ini motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Nah, di sini kita akan lihat ya dari pengertiannya, yang dimana motor bakar 4 tak bensin itu adalah mesin yang bekerja melalui 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang dengan bahan bakar bensin. Pembakaran campuran udara dan bensin terjadi karena percikan api dari busi. Mesin ini banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Nah, untuk motor bakar 4 tak diesel, yang dimana motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah piston dalam 2 putaran poros engkol untuk menghasilkan tenaga. Mesin ini menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan tidak memakai busi karena pembakarannya terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi dari hasil kompresi usaha di dalam silinder. Jadi dari segi pengertiannya kita bisa membedakan mereka itu, kalau motor bakar 4 tak bensin itu memiliki bahan bakarnya ada campuran udara dan bensin. Sedangkan diesel itu menggunakan bahan bakar solar dan tidak memakai busi. Jadi untuk lebih simpelnya, perbedaannya itu terletak di kalau motor bakar 4 tak bensin itu dia terjadi karena percikan api dari busi. Sedangkan 4 tak diesel itu tidak memakai busi karena pembakaran dari 4 tak diesel itu berasal dari tekanan dan suhu tinggi dari hasil kompresi udara di dalam silinder. Nah, di sini ada langkah-langkah motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat ada langkah buang. Nah, untuk langkah hisap,
langkah hisap dalam bensin itu menjelaskan katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Campuran udara dan bensin disedot masuk ke dalam silinder melalui karburator atau injektor. Langkah hisap dalam diesel itu katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Udara murni disedot masuk ke dalam silinder tanpa bahan bakar. Selanjutnya itu untuk langkah kompresi dalam bensin dan diesel. Jadi langkah kompresi itu kedua katup tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Di mana langkah kompresi pada bensin itu, campuran udara dan bensin dikompresikan hingga tekanan dan suhu naik sedang. Kalau langkah kompresi di dalam diesel, udara murni dikompresikan dengan tekanan sangat tinggi, sehingga suhunya naik sampai cukup panas untuk menyalakan bahan bakar. Nah, yang ketiga itu ada langkah usaha, yang dimana kedua katup tetap tertutup. Langkah usaha pada bensin, tepat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyala dan membakar campuran udara bensin. Ledakan hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Jadi ledakan dari pembakaran yang dihasilkannya itu, dia itu berasal dari pistonnya itu berpindah ke bawah. Nah, untuk langkah usaha di dalam diesel, tepat sebelum titik mati atas, bahan bakar solar disemprotkan oleh injektor ke udara panas hasil kompresi dan terbakar sendiri. Pembakaran ini juga mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Untuk yang keempat itu ada langkah buang, langkah yang terakhir, yang dimana katup buang terbuka, katup masuk tertutup. Dan yang kedua itu ada piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang. Jadi proses ini sama untuk bensin maupun diesel. Jadi untuk proses langkah buang itu sama saja langkah buang di dalam bensin maupun diesel. Nah, di sini ada 4 komponen dari motor bakar 4 tak. Nah, ini ada langkah hisap intake atau langkah hisap, yang dimana pada langkah pertama ini piston bergerak ke bawah dan katup masuk terbuka. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup ini. Inilah yang disebut langkah hisap. Untuk langkah kompresi, itu piston bergerak naik kembali, dan kedua katup masuk dan buang tertutup. Nah, di sini pistonnya naik, kedua katup buang dan keluarnya itu tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi hingga tekanannya tinggi. Semakin rapat campurannya, semakin besar tenaga yang akan dihasilkan. Itu penjelasan dari langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga itu usaha. Jadi di langkah yang ketiga, ketika piston mencapai titik atas, busi memercikkan dan membakar campuran yang telah terkompresi. Ledakan kecil ini mendorong piston ke bawah dengan kuat. Gerakan inilah yang menggerakkan poros engkol dan menghasilkan daya bensin mesin.
Untuk langkah yang terakhir itu ada langkah exhaust atau buang, yang dimana piston kembali naik, dengan katup buang terbuka. Nah ini nih, panah merah, pistonnya naik, lalu katup buangnya akan terbuka. Jadi gas sisa hasil pembakaran itu didorong keluar dari silinder menuju knalpot. Lalu setelah proses itu berjalan sampai ke langkah keempat, maka dia itu akan melanjutkan ke siklus yang pertama tadi, siklus langkah hisap. Begitulah dari cara kerja dari motor bakar 4 tak. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari mesin 4 tak bensin. Yang dimana kelebihannya itu yang pertama ada suara mesin lebih halus dan getarannya kecil. Dan yang kedua itu ada akselerasi cepat dan cocok untuk kendaraan ringan. Yang ketiga itu proses start mesin lebih mudah, terutama di suhu dingin. Yang keempat, bobot mesin lebih ringan dibanding mesin diesel. Dan yang terakhir itu ada emisi gas buang lebih bersih jika sistem pembakarannya baik. Nah, itulah kelebihan dari motor bakar 4 tak bensin. Lalu setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin, yang dimana yang pertama ada konsumsi bahan bakar lebih boros dibanding mesin diesel. Yang kedua itu ada tenaga atau torsi yang dihasilkan 4 tak bensin itu lebih kecil. Dan yang ketiga itu membutuhkan sistem pengapian atau busi dan koil yang harus dirawat. Yang keempat itu kurang cocok untuk kendaraan berat atau muatan besar. Dan yang terakhir itu ada umur mesin relatif pendek dibanding diesel. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan 4 tak diesel. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada lebih hemat bahan bakar karena efisiensi pembakaran tinggi. Yang kedua itu menghasilkan torsi besar, cocok untuk kendaraan berat. Dan yang ketiga itu tidak membutuhkan busi karena bahan bakar terbakar sendiri akibat tekanan tinggi. Dan yang keempat itu mesin lebih kuat dan tahan lama. Dan yang terakhir cocok untuk pemakaian jarak jauh dan beban berat. Untuk kekurangan dari mesin 4 tak diesel, yaitu ada yang pertama itu suara mesin lebih kasar dan bergetar kuat. Yang kedua, harga mesin dan perawatannya lebih mahal. Yang ketiga, bobot mesin lebih berat dibanding mesin bensin. Yang keempat, proses start agak sulit pada suhu sangat dingin. Yang kelima, ada emisi gas buang atau asap lebih tinggi jika perawatan kurang baik. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari si motor 4 tak diesel. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal yang dimana soalnya berisi sebuah motor bakar 4 tak memiliki torsi T-nya sama dengan 25 Nm dan berputar dengan kecepatan N 3000 rpm. Yang ditanya itu hitung daya yang dihasilkan dalam satuan kilowatt. Jadi yang pertama itu ada torsi, yang dimana pengertian dari torsi itu torsi yang diketahui dalam soal ada 25 Nm atau torsinya 25 Newton meter. Dan untuk N itu menunjukkan
seberapa cepat menunjukkan seberapa cepat poros berputar setiap menit. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke rumus dan penyelesaiannya. Jadi untuk rumusnya itu dari P sama dengan 2pi NT per 60, yang dimana P itu daya watt, 2pi itu konstanta yang menunjukkan satu putaran penuh atau 360 derajat dalam radian. N itu menunjukkan putaran mesin, T itu menunjukkan torsi, dan 60 itu digunakan untuk mengubah satuan dari menit menjadi detik. Di sini langsung saja kita masukkan ke rumus dari soal yang sudah diketahui, di mana rumusnya kan P sama dengan 2pi NT dibagi 60. Jadi kita langsung masukin aja, P itu sama dengan 2, 2-nya dari rumus, Pi-nya kita menggunakan Pi 3,14, dan N itu 3000 rpm yang diketahui di soal, dan T-nya 25 Newton meter. Lalu kita kalikan semua dibagi dengan 60. Maka hasil yang diperoleh itu memperoleh 39,27 kW. Berarti daya mesin yang dibutuhkan si motor bakar 4 tak ini, dia membutuhkan daya mesin 39,27 kW. Begitulah cara menghitung dari soal ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari PPT ini yang dimana motor bakar 4 tak diesel dan bensin itu sama-sama menggunakan siklus pembakaran 4 langkah, tetapi perbedaannya terletak pada bahan bakar dan sistem pengapian. Mesin bensin menggunakan busi untuk membakar campuran udara dan bensin, sementara mesin diesel mengandalkan panas dari kompresi udara yang sangat tinggi untuk menyalakan solar yang diinjeksikan. Mesin diesel lebih efisien, memiliki torsi besar, dan lebih awet, sedangkan mesin bensin lebih halus, ringan, dan umumnya lebih murah dalam perawatan. Nah, mungkin segitu aja video dari PPT yang pertama. Terima kasih. Halo, jadi kali ini kita akan membahas yaitu motor bakar 2 tak bensin. Nah, di sini kita langsung saja ke pengertian dari motor bakar 2 tak. Jadi, motor bakar 2 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu satu kali putaran poros engkol. Jadi, motor bakar 2 tak ini hanya membutuhkan 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol untuk menghasilkan tenaga. Nah, di sini ada prinsip kerja. Jadi untuk prinsip kerja yang pertama itu, bentar. Nah, di sini untuk prinsip kerja yang pertama. Langkah yang pertama itu menggunakan langkah isap dan kompresi.
yang dimana langkah yang pertama itu menggunakan langkah hisap dan kompresi, dan langkah yang kedua menggunakan langkah usaha dan buang. Nah, di sini untuk yang pertama ada langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bilas. Sementara campuran di dalam silinder dikompresi. Saat piston mencapai posisi atas, busi memercikkan api, sehingga campuran terbakar dan menghasilkan tekanan tinggi. Jadi di rangka hisap dan kompresi ini, ketika pistonnya bergerak naik, bagian bawah piston itu menciptakan kevakuman yang mengisap campuran udara dan bensin. Sementara di ruang bakar, campuran yang sudah ada di kompresi agar siap dibakar. Nah, untuk langkah yang kedua itu ada langkah usaha dan buang, yang dimana langkah dimana gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Sementara gas buang keluar melalui saluran buang dan campuran baru masuk menggantikan gas sisa. Pada langkah ini, busi menyala dan membakar campuran di ruang bakar. Ledakan membuat piston turun, membuka pot buang dan pot bilas. Gas sisa keluar dan campuran baru masuk untuk siklus berikutnya. Proses ini sangat cepat dan terus berulang. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari motor bakar 2 tak. Untuk yang pertama itu ada silinder dan piston yang berfungsi untuk tempat pembakaran, dan yang kedua itu ada karburator. Fungsinya untuk mencampur bahan bakar dan udara. Yang ketiga itu berfungsi untuk memantik api, dan yang keempat itu ada crankcase yang berfungsi untuk membantu pemasukan campuran, dan yang terakhir itu ada pot isap, pot bilas, dan pot buang yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar gas. Jadi, motor bakar 2 tak tidak memiliki katup seperti 4 tak. Sebagai gantinya itu ada pot atau lubang yang terbuka dan tertutup oleh gerakan piston. Komponen utama seperti piston, silinder, karburator, dan busi itu bekerja sama dalam menghasilkan tenaga untuk berjalannya dari motor bakar 2 tak tersebut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari si motor bakar 2 tak. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama itu ada tenaganya lebih besar, yang kedua akselerasi cepat, yang ketiga desain sederhana, dan yang keempat itu lebih ringan. Nah, yang sini ada kekurangan. Yang pertama itu ada lebih boros bahan bakar, yang kedua itu polusinya lebih tinggi, dan yang ketiga itu suara lebih bising. Nah, jadi kelebihannya itu motor bakar 2 tak ini unggul karena desainnya sederhana dan ringan. Dalam ukuran kecil saja, tenaganya bisa sangat besar. Itulah sebabnya motor bakar 2 tak itu populer di motor trail dan mesin portable. Nah, untuk kekurangannya itu di mana di balik dari keunggulan
Si motor bakar dua tak ini, dia juga memiliki kelemahan, di mana proses pembilasan yang kurang efisien menyebabkan sebagian bahan bakar terbuang, sehingga lebih boros dan menghasilkan polusi yang tinggi. Di sini ada contoh soal yang dimana sebuah motor dua tak memiliki volume silinder atau visi sama dengan 125 cm kubik dan menghasilkan daya efektif sebesar P sama dengan 7,5 kW pada 6000 rpm. Yang ditanya itu yang pertama, jumlah siklus kerja per detik, dan yang kedua itu tekanan rata-rata efektif atau IMEP jika efisiensi mekaniknya 80%. Nah, di sini kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama itu, yang dimana di soal yang pertama tadi diketahui 125 cm kubik. Nah, jadi kita di sini menggunakan 125 cm dikali 10 pangkat minus 6 M pangkat 3. Lalu ada N-nya atau jumlah siklus kerja dalam satu detik itu ada 6000 rpm, dan Nm-nya itu ada 0,8. Jadi untuk rumus untuk menghitung jumlah siklusnya per detik itu N sama dengan 6000 dibagi 60, maka dia akan menghasilkan 100 rps. Nah, untuk yang kedua itu menentukan tekanan rata-rata efektif, yang dimana P itu sendiri adalah daya mesin, PME itu tekanan rata-rata efektif, PC itu volume langkah silinder, N itu jumlah siklus kerja per detik. Nah, di situ kita langsung masukin aja ke dalam perhitungan dari soal yang sudah diketahui. Jadi untuk PME-nya itu ada 7,5, untuk P-nya itu 7,5 dikali 10 pangkat 3 akan sama dengan PME dikali 125 dikali 10 pangkat 5 dikali 100 dikali 0,8. Jadi untuk menghitung nilai PME itu sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 125 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100 dikali 0,8, maka dia akan memberikan hasil 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita bagi ke dalam 0,001. Maka hasil yang diperoleh dari keseluruhannya itu yaitu 7,5 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Jadi IMEP yang diperlukan dalam soal yang ditentukan ini dia memerlukan uh, tekanan rata-rata efektifnya, yang dimana dia memerlukan tekanan rata-rata efektifnya sebanyak 7,5 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, di sini kita langsung saja ke kesimpulan. Yang dimana kesimpulan dari motor bakar dua tak bensin itu bekerja lebih cepat dalam menghasilkan tenaga, karena setiap putaran poros engkol menghasilkan satu langkah kerja. Mesin ini memiliki kelebihan
pada tenaga dan kesederhanaan konstruksi, namun kurang efisien terhadap bahan bakar serta lebih mencemari lingkungan. Melalui perhitungan sederhana, kita dapat memahami hubungan antara daya, efisiensi, dan tekanan rata-rata efektif pada motor dua tak. Teknologi ini masih banyak digunakan pada mesin-mesin kecil yang memerlukan tenaga besar dan mudah dioperasikan. Nah, dari kesimpulan itu dapat kita simpulkan juga bahwa motor bakar dua tak itu adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan satu tenaga putaran poros engkol dengan proses kerjasama selesai dalam dua langkah piston. Cukup materi dari saya. Terima kasih. Halo semua, di sini kita akan membahas mengenai penyaluran bahan bakar dalam motor. Nah, di sini kita akan membahas penyaluran bahan bakar yang motor, yaitu yang pertama ada bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system command rail, dan diesel bus pump. Nah, untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih itu penyaluran bahan bakar. Nah, jadi penyaluran bahan bakar itu adalah proses pengiriman bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar bensin agar dapat dicampur dengan udara dan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada bensin injeksi, bensin karburator, diesel sistem command rail, dan diesel bus pump. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem bensin karburator, yang dimana sistem bensin karburator itu sistem penyaluran bahan bakar yang mencampur bensin dan udara secara mekanis di dalam karburator sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Nah, untuk komponen utama dari bensin karburator ini, yang pertama itu ada pelampung dan jarum, pelampung venturi, katup gas atau throttle valve, dan jet bahan bakar. Jadi, sistem bensin karburator juga memiliki cara kerja atau prinsip kerja, yang dimana prinsip kerjanya itu sederhana. Jadi, udara masuk melalui venturi, yaitu bagian pipa yang menyempit. Saat udara melewati venturi, kecepatannya itu meningkat dan tekanannya itu akan menurun. Jadi tekanan rendah ini menyedot bensin dari mangkuk pelampung atau float chamber melalui nozzle lalu bercampur dengan udara membentuk campuran udara bahan bakar atau air-fuel mixture. Jadi campuran ini lalu masuk ke intake manifold dan menuju ruang bakar. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari bensin karburator. Untuk kelebihannya itu ada yang pertama yaitu struktur sederhana, yang kedua itu ada biaya perawatannya yang murah, dan kekurangan dari bensin karburator itu ada konsumsi bahan bakar itu dia menggunakan konsumsi bahan bakarnya itu boros, dan yang kedua itu ada emisi gas buangnya yang tinggi, dan yang ketiga itu kurang presisi dalam campuran udara bahan bakar. Jadi dia tidak presisi dalam campuran bahan bakarnya. Nah, di sini ada sistem bensin injeksi. Dari segi pengertian, sistem bensin injeksi itu adalah sistem injeksi menggunakan injektor elektronik
untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi sesuai perintah ECU atau Electronic Control Unit. Jadi ada dua jenis sistem injeksi, yaitu yang pertama ada single point injection atau SPI dan multi point injection atau MPI. Jadi komponen utama dari si sistem injeksi ini yaitu ada tangki bahan bakar, pompa bahan bakar atau fuel pump, ada fuel line, injektor, sensor-sensor, ECU, dan filter bahan bakar. Jadi ini kan ada sensor-sensor ya. Jadi sensor-sensor yang digunakan itu seperti sensor oksigen, sensor suhu mesin, sensor posisi throttle, dan sensor tekanan udara. Jadi ECU itu menentukan berapa banyak dan kapan bensin disemprotkan sehingga campuran udara dan bahan bakarnya lebih efisien dan presisi. Nah, di sini juga kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari injeksi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya itu. Jadi untuk kelebihannya itu yang pertama ada efisiensi bahan bakarnya yang tinggi. Yang kedua ada emisi gas buangnya yang rendah. Yang ketiga itu ada performa mesinnya lebih responsif. Untuk kekurangannya itu ada biaya perawatan dan komponennya lebih mahal. Dan yang kedua itu ada memerlukan sensor dan sistem kelistrikan yang kompleks. Nah, di sini juga ada komponen utamanya ya yang sudah disebutin di awal tadi. Atau bisa disebutin lagi deh. Untuk komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, pompa bahan bakar atau fuel pump, ada fuel range, injektor, sensor-sensor, ECU atau electronic control unit, dan filter bahan bakar. Nah, di sini juga kita akan membahas sistem diesel Bosch pump, yang dimana sistem diesel Bosch pump itu adalah sistem konvensional pada mesin diesel, di mana bahan bakarnya ditekan oleh pompa injeksi mekanis atau Bosch pump ke injektor. Komponen utama dari si Bosch pump ini ada tangki bahan bakar, pompa pengangkat, dan pompa injeksi Bosch dan injektor. Jadi proses dari si mesin diesel ini atau si Bosch pump ini, dia pada mesin diesel itu bahan bakar solarnya tidak tercampur dengan udara sebelum masuk ke silinder, tapi disemprotkan langsung ke ruang bakar. Untuk prosesnya itu yang pertama itu ada bahan bakarnya itu disedot dari tangki melalui pompa transfer. Yang kedua itu ada solarnya kemudian masuk ke filter bahan bakar untuk memisahkan airnya dan kotoran yang masuk ke dalam bos pump tadi. Nah, untuk yang ketiga itu ada bahan bakarnya masuk ke pompa injeksi. Tipenya inline atau rotary. Untuk yang keempat itu ada pompa injeksi bekerja secara mekanik, mengatur tekanan tinggi, dan timing penyemprotan ke tiap injektor. Yang terakhir ada injektornya lalu menyemprot bahan bakarnya ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Nah, di sini juga pasti setiap materi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan dari si Bospam ini, yang pertama itu ada konstruksinya kuat dan tahan lama, dan yang kedua itu mudah diperbaiki. Untuk kekurangan dari si Bospam itu yang pertama ada tekanan bahan bakarnya yang rendah, yang kedua itu pembakarannya kurang sempurna, dan suara mesinnya itu kasar dan emisinya yang tinggi. Nah, di sini juga selanjutnya itu kita akan membahas
sistem command rail, yang dimana sistem command rail itu adalah sistem modern, di mana bahan bakarnya ditekan hingga 2000 bar dan disimpan dalam rel atau pipa bersama sebelum disemprotkan melalui injektor yang dikontrol ECU. Komponen utama dari si command rail itu ada pompanya tekanan tinggi, rail ban bakar, injektor elektronik, sensor, dan ECU. Jadi di sistem command rail ini, bahan bakar yang diperlukan itu kan ada 2000 bar. Jadi itu akan disemprotkan oleh si high pressure pump, lalu kemudian disimpan di dalam pipa utama yang disebut command rail. Jadi dari sini bahan bakar didistribusikan ke setiap injektor, tetapi penyemprotannya diatur secara elektronik oleh si ECU berdasarkan berbagai sensor, yaitu ada yang pertama itu sensor tekanan bahan bakar, sensor crankshaft, sensor throttle, dan sensor suhu. Karena kontrolnya elektronik, waktu dan volume penyemprotannya juga bisa sangat presisi. Bahkan satu langkah pembakaran bisa melibatkan beberapa kali injeksi kecil, disebut pilot injection dan main injection. Jadi hasilnya itu akan memperoleh mesinnya lebih halus, tenaganya lebih besar, konsumsi bahan bakarnya lebih irit, dan emisinya yang rendah. Nah, di sini juga dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada pembakarannya sempurna, yang kedua itu ada efisiensinya tinggi dan emisinya yang rendah. Yang ketiga itu ada suara mesinnya yang halus. Untuk kekurangannya itu ada sistem kompleks dan mahal dan perawatannya membutuhkan alat khusus. Di sini kita akan membahas soal di sini di sini ada soal yaitu berapa pulsa per menit berapa pulsa per menit yang diterima tiap injektor pada mesin 4 silinder 4 tak di 4000 rpm. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menentukan jumlah langkah hisapnya per menit. Yang dimana karena mesinnya memiliki 4 silinder, maka langkah hisapnya itu eh, maka langkah hisapnya itu ini kan 4 tak silinder. Jadi 4 ribunya kita bagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan 2000 langkah hisap per menit. Untuk yang kedua itu ada karena 4 silinder, maka setiap silinder dan injektornya itu bekerja. Jadi hasil yang kita peroleh dari si event total itu hasil yang langkah hisap. Jadi dia memiliki 2000 langkah hisap per menit. Lalu kita akan membaginya ke dalam 4 silinder yang dimana memperoleh 500 kali per menit. Jadi dari sini pulsa atau menit yang diterima tiap injektor pada mesin 4 silinder 4 tak itu dia itu menerima 500 kali per menit tiap injektor. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi dari materi yang sudah disebutin tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem penyaluran bahan bakar ini memiliki peranan penting dalam menentukan kinerja, efisiensi, dan emisi mesin. Pada mesin bensin, sistem injeksinya menggantikan karburator karena mampu mengontrol campuran udara dan bahan bakar secara elektronik. Sedangkan pada mesin diesel, command rail menjadi sistem modern yang menawarkan tekanan tinggi dan kontrol presisi dibanding sistem lama seperti Bose pump. Dengan perkembangan teknologi, sistem penyaluran bahan bakar itu terus disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi polusi, dan mendukung performa mesin yang optimal.
Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Terima kasih apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, jadi eh, dalam sistem pembakaran itu ada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Keduanya ini sangat penting karena tanpa pelumasan dan pendinginan yang baik, mesin akan cepat rusak akibat panas dan gesekan yang berlebihan dalam motor. Nah, di sini ada pengertian dari sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan itu adalah sistem yang berfungsi mengalirkan oli atau pelumas ke seluruh bagian mesin yang saling bergesekan. Tujuannya itu agar gesekan berkurang, keausan menurun, dan panas mesin dapat dibawa keluar oleh oli. Nah, jadi saat mesinnya bekerja, bahan bakar terbakar di dalam silinder dan menghasilkan tenaga, tetapi juga menghasilkan panas tinggi. Selain itu, komponennya seperti piston dan poros engkol terus bergesekan satu sama lain. Gesekan dan panas ini bisa menyebabkan dalam keausan dan kerusakan jika tidak dikendalikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi sistem pelumasan. Untuk yang pertama itu mengurangi gesekan antar komponen, yang kedua mencegah keausan berlebih, yang ketiga menyerap panas dari bagian yang bergesekan. Yang keempat itu ada membersihkan kotoran logam kecil. Dan yang terakhir melindungi permukaan logam dari karat dan korosi. Nah, jadi fungsi utama dari sistem pelumasan ini untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Yang dimana oli itu membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam sehingga geraknya menjadi lebih halus. Selain itu, oli juga menyerap panas dari bagian mesin dan membantu mendinginkannya. Oli juga berfungsi mencegah karat karena menutupi logam dari udara dan air, serta menyerap kotoran logam halus dari hasil gesekan. Jadi pelumasan itu bukan hanya tentang menghaluskan pergerakan, tetapi juga menjaga kebersihan dan umur mesin agar mesin bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari sistem pelumasan. Untuk yang pertama itu ada box oli atau oil pan yang berfungsi untuk tempat penampungan oli, yang dimana tempat penyimpanan oli mesin. Kedua itu ada pompa oli yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Lalu ada saringan oli atau oil filter berfungsi untuk menyaring kotoran dari oli sebelum dialirkan kembali. Untuk itu ada juga katup tekanan atau relief valve yang dimana berfungsi untuk menjaga tekanan oli agar tetap stabil. Ada juga saluran oli atau oli galeri sebagai tempat jalur oli mengalir atau jalur pipa kecil di dalam blok mesin tempat oli mengalir ke bagian-bagian penting seperti bantalan poros engkol dan kepala silinder. Dan yang terakhir itu ada pressure gauge atau sensor oli yang berfungsi untuk mengukur tekanan oli. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis sistem pelumasan, yaitu sistem pelumasan juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada sistem percikan. Sistem percikan atau sistem yang bekerja dengan oli yang dipercikan oleh komponen mesin
cocok untuk mesin kecil, yang dimana berdasarkan cara kerjanya, hmm, di mana oli dipercikan oleh gerakan komponen mesin seperti engkol untuk melumasi bagian lain. Biasanya itu digunakan pada mesin yang kecil. Kedua itu ada sistem tekanan penuh, yang dimana sistem tekanan penuh ini menggunakan pompa oli agar pelumasan merata di seluruh bagian mesin. Biasanya pada mobil truk. Nah, untuk yang ketiga itu ada sistem campuran, yang dimana sistem campuran ini juga menggabungkan percikan dan tekanan untuk efisiensi yang lebih baik. Yang keempat itu ada sistem kabut oli, yang dimana juga sistem ini mencampur oli dengan bahan bakar, umumnya pada mesin 2 tak. Untuk yang terakhir itu ada sistem pelumasan kering, yang dimana sistem pelumasan kering ini menyimpan oli di tangki terpisah dan digunakan pada mesin balap atau pesawat karena lebih stabil pada kecepatan yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas, sebelum kita membahas ke sistem pendinginan, kita mengetahui dulu bagaimana cara kerja si sistem pelumasan ini. Jadi cara kerja sistem pelumasan itu, oli dari bak oli dihisap oleh pompa air, kemudian melewati saringan oli untuk dibersihkan dari kotoran. Setelah itu, oli mengalir melalui saluran oli menuju komponen-komponen penting mesin seperti bantalan poros engkol, piston, dan noken as. Setelah selesai melumasi, oli itu akan kembali lagi ke bak oli dan prosesnya itu akan berulang secara terus-menerus selama mesinnya itu hidup. Nah, kita masuk ke dalam sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu adalah sistem pendinginan yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal, tidak terlalu panas atau overheating, dan tidak terlalu dingin. Sistem pendinginan ini dibuat untuk menyerap panas dari bagian mesin yang panas, kemudian membuangnya ke udara atau ke media pendingin lain seperti air atau oli. Nah, di sini ada fungsi sistem pendinginan. Yang pertama itu ada menjaga suhu kerja mesin ideal, kurang lebih 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang kedua itu menghindari kerusakan akibat panas berlebih. Dan yang ketiga itu menjaga pelumasan tetap optimal. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi dari sistem pendinginan ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jika dia terlalu panas, mesin bisa aus dan rusak. Karena terlalu dingin, pembakarannya tidak efisien. Jadi sistem pendinginan ini membantu menjaga kinerja mesin agar tetap optimal saat digunakan para pengendara. Nah, di sini juga ada komponen dari sistem pendinginan. Untuk komponennya itu yang pertama ada radiator yang berfungsi untuk menurunkan suhu air pendingin. Yang kedua ada pompa air yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin ke seluruh mesin. Yang ketiga ada termostat yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi berdasarkan suhu. Yang keempat ada kipas pendingin berfungsi untuk membantu pendinginan radiator. Dan yang terakhir itu ada saluran air sebagai tempat aliran air di blok mesin. Nah, di sini ada beberapa jenis dari sistem pendinginan. Untuk yang pertama itu ada pendinginan udara.
Pendinginan udara, di mana pendinginan udara membuang panas langsung ke udara melalui sirip dan kipas. Biasa digunakan pada motor kecil. Dan yang kedua itu ada pendinginan air memakai air radiator untuk menyerap dan menurunkan suhu mesin, umumnya pada mobil. Yang ketiga ada pendinginan minyak menggunakan oli sebagai pelumas sekaligus pendingin, cocok untuk mesin performa yang tinggi. Dan untuk yang terakhir ada pendinginan gabungan, yang dimana memanfaatkan udara dan air sekaligus agar pendinginan lebih efisien pada mesin tertentu. Nah, di sini juga kita akan membahas perhitungan dari dua soal. Sebuah pompa oli menghasilkan debit oli sebesar 2 liter per menit. Jika mesin memiliki 5 silinder, berapa volume oli yang dialirkan ke tiap silinder per detik? Mari kita akan menghitung total debit sama volumenya per silinder. Jadi total debit yang diketahui di soal itu ada 2 liter per menit. Yang dimana 2 liter ini kita rubah ke dalam mililiter dan menitnya kita rubah ke dalam detik. Jadi 2 liter itu dikalikan dengan 1000, maka dia akan memperoleh 2000 mililiter. Lalu menit itu dirubah ke detik akan memperoleh 60 detik. 1 menit 60 detik. Jadi yang 2000 mililiter tadi kita bagikan dengan 60, maka akan menghasilkan 33,33 mililiter per detik untuk total debit dari pompa itu. Lalu kita akan menghitung volumenya per silinder. Tadi yang diketahui itu total debitnya. Lalu total debit itu dibagi dengan 5 untuk volume silinder. Total debit yang kita peroleh 33,33 mililiter per detik. Lalu kita bagikan dengan 5, maka akan memperoleh hasil 6,67 mililiter per detik. Jadi dia itu, jadi total debit yang dialirkan ke tiap silinder itu ada 33,33 mililiter per detik. Untuk volume yang dialirkannya juga memperoleh 6,67 mililiter per detik. Sekian dari video ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas dari sistem kelistrikan. Hmm. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian dari sistem kelistrikan adalah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke seluruh komponen kendaraan atau mesin. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan mesin, menerangi lampu, mengisi baterai, serta menggerakkan sistem elektronik lainnya. Sumber utama dari energi listrik itu biasanya berasal dari baterai atau aki dan alternator atau generator arus bolak-balik yang bekerja saat mesin kendaraan hidup. Jadi semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain seperti air, angin, panas, atau bahan bakar menjadi energi listrik. Listrik itu kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi hingga akhirnya digunakan oleh beban seperti lampu, kipas, angin, televisi, dan sebagainya.
Agar sistem ini bekerja dengan baik, setiap komponennya harus dirancang dan dioperasikan dengan hati-hati. Nah, di sini ada fungsi dari sistem kelistrikan. Nah, untuk fungsi sistem kelistrikan itu, yang pertama itu ada menyediakan arus listrik untuk sistem starter. Yang kedua itu menyediakan arus untuk sistem pengapian atau ignition. Yang ketiga itu mengisi ulang daya baterai saat mesin hidup. Yang keempat itu ada menyalakan lampu, klakson, wiper, dan peralatan elektronik lainnya. Dan yang kelima ada menyediakan daya untuk sensor dan ISU atau Electronic Control Unit. Nah, di sini ada beberapa komponen yang terdiri dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada baterai atau aki yang berfungsi sebagai menyimpan dan menyuplai arus listrik ke semua sistem saat mesin belum hidup. Alter, yang kedua itu ada alternator untuk menghasilkan listrik saat saat mesin berputar dan mengisi ulang baterai. Yang ketiga ada regulator yang berfungsi untuk tegangan menjaga agar tegangan listrik tetap stabil. Yang keempat ada motor starter digunakan untuk memutar mesin saat pertama kali dihidupkan. Dan yang selanjutnya itu ada kunci kontak berfungsi menghubungkan atau memutus arus listrik utama. Kabel dan sekring menyalurkan arus dan melindungi rangkaian dari arus berlebih. Sedangkan beban listrik seperti lampu, klakson, dan wiper menggunakan energi listrik dari sistem tersebut. Jadi lampu, klakson, dan wiper itu banyak menggunakan dari sistem kelistrikan ini. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada sistem starter yang berfungsi memutar poros engkol agar mesin dapat hidup menggunakan arus listrik dari baterai yang dialirkan ke motor starter. Yang kedua itu ada sistem pengisian atau charging system yang dimana menghasilkan listrik saat mesin berputar dan mengisi ulang baterai. Komponennya itu meliputi alternator dan regulator tegangan. Yang ketiga ada sistem pengapian atau ignition system, yang dimana dia menyediakan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Yang keempat ada sistem penerangan dan sinyal atau lighting and signaling system, yang dimana memberikan penerangan serta tanda isyarat seperti lampu utama, lampu sen, dan klakson. Yang terakhir itu ada sistem kontrol elektronik atau electronic control system yang digunakan untuk mengatur kerja sensor dan aktuator melalui ECU agar mesin lebih efisien dan hemat bahan bakar. Atau ada juga seperti contoh lain yaitu seperti laptop, HP, atau kendaraan listrik. Dan ada juga beberapa jenis sistem listrik, yaitu yang pertama ada arus searah atau DC, yang banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti laptop, HP, atau kendaraan listrik. Sedangkan arus bolak-balik itu digunakan dalam sistem kelistrikan skala besar karena lebih mudah ditransformasikan ke berbagai tingkat tegangan. Jadi PLN itu menggunakan sistem AC agar efisien dalam penyaluran jarak jauh. Frekuensinya di Indonesia adalah 50 Hz. Artinya arah arus berubah 50 kali setiap detik. Nah,
Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kelistrikan. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada memberikan kemudahan saat menyalakan mesin dengan sistem starter elektrik. Yang kedua, ada menyediakan penerangan dan sinyal yang meningkatkan keselamatan berkendara. Yang ketiga, ada memungkinkan kontrol mesin lebih presisi dengan sistem elektronik atau ECU. Yang keempat, mempermudah pengoperasian berbagai fitur seperti klakson, wiper, dan indikator. Dan yang terakhir itu dapat menghasilkan listrik sendiri melalui alternator saat mesin hidup. Nah, banyak banyak kelebihan yang diberikan dari sistem listrik ini. Untuk yang pertama itu dia itu lebih mudah saat menyalakan mesinnya dengan sistem. Jadi dia mesinnya menyalakan mesin itu dia menggunakan sistem starter dan juga mempermudah pengoperasian seperti klakson, wiper, dan indikator. Dan juga dia bisa menghasilkan listrik sendiri melalui alternator saat mesin hidup. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama ada rentan terhadap kerusakan jika terjadi korsleting atau kabel putus. Yang kedua ada membutuhkan perawatan rutin pada baterai dan koneksi listrik. Jika salah satu komponen rusak, seperti alternator, sistem lain bisa terganggu. Tidak bekerja optimal saat tegangan baterai lemah, biaya perbaikan atau penggantian komponen elektronik relatif mahal. Menjadi kekurangan dari si sistem elektronik ini, jika dia rusak, jadi biaya yang digunakan itu akan lebih mahal untuk biaya perbaikannya, sehingga dalam perawatannya kita harus lebih rajin untuk merawat agar dia tetap bisa digunakan untuk keperluannya. Nah, di sini juga ada prinsip kerja dari si sistem kelistrikan, di mana ketika kunci kontak dinyalakan, arus dari baterai mengalir ke motor starter untuk memutar mesin. Setelah mesin hidup, alternator menghasilkan listrik dan mengisi kembali baterai. Arus listrik dari alternator juga dialirkan ke berbagai sistem seperti pengapian, lampu, dan peralatan elektronik kendaraan. Jadi semua arus ini diatur oleh regulator tegangan agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Nah, jadi ini rangkaian dari prinsip kerja dari sistem kelistrikan itu yaitu ada dimulai dari rangkaian baterai, lalu ke kunci kontak, lalu dia akan ke sekring, lalu ke beban, dan ke ground. Ini menunjukkan aliran arus listrik pada sistem kelistrikan kendaraan. Jadi baterai menyuplai arus searah atau DC sebesar 12 volt atau 24 volt. Nah, untuk penjelasan dari sini, dia akan yang dimulai dari arus mengalir melalui kunci kontak sebagai saklar utama. Jadi kunci kontak itu sebagai saklar utama dalam prinsip kerja kelistrikan. Lalu dia akan menuju ke spring untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih. Setelah itu, arus masuk ke beban seperti lampu atau starter yang menggunakan energi listrik, kemudian kembali ke ground seperti jalur negatif untuk menutup sirkuit listrik. Nah, untuk yang lainnya juga ada untuk memahami bagaimana listrik itu bekerja, kita harus paham konsep dasarnya. Hukum Ohm itu menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Jika kita menaikkan tegangan, maka arus juga akan meningkat jika hambatannya tetap. Sedangkan daya listrik menunjukkan seberapa besar energi listrik yang digunakan per detik. Misalnya itu lampu 60 watt, artinya lampu tersebut menggunakan energi 60 joule per detik.
Nah, di sini saya melampirkan ada beberapa perhitungan. Rumus perhitungan untuk sistem kelistrikan itu ada V sama dengan I dikali R, di mana V itu tegangan, I itu arus, dan R itu hambatan. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam soal. Yang pertama ada sebuah lampu memiliki hambatan 6 ohm dan dihubungkan ke sumber 12 volt. Berapa arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut? Nah, langsung saja kita selesaikan. Untuk yang diketahui di soal itu hambatan yaitu R ya. Hambatan di soal mengetahui R-nya itu ada 6 ohm dan sumber tegangannya itu ada 12 volt. Jadi dia menyediakan R-nya itu sebanyak 6 ohm dan tegangan yang dihasilkan itu 12 volt. Lalu kita akan menghitung berapa arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut. Nah, langsung saja kita masukkan. Tadi rumus sistem kelistrikan ada V sama dengan I dikali R. Jadi untuk mencari I itu V dibagi R. Langsung kita masukkan sama yang diketahui dalam soal. Jadi V yang diketahui dalam soal itu sebanyak 12 volt. Jadi V-nya sama dengan 12. Lalu kita bagi dengan R yang diketahui dalam soal ada 6 ohm. Lalu kita bagi dengan 6, maka akan menghasilkan 2 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere dalam lampu tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, jika kabel memiliki hambatan 0,2 ohm dan dialiri arus 10 ampere, berapa tegangan yang hilang di kabel? Nah, langsung saja kita selesaikan. Karena di soal itu dia meminta tegangan, maka rumus dari tegangan itu V sama dengan I dikali R. Langsung saja kita masukkan sama yang diketahui di soal. Untuk I-nya itu diketahui sebesar 10 ampere. Jadi kita masukkan I-nya 10 ampere, lalu kita kalikan dengan R. R-nya diketahui sebesar 0,2 ohm. Lalu kita kalikan aja langsung. 10 dikali 0,2 yaitu 2 volt. Jadi tegangan yang hilang dari atau drop voltage sebesar 2 volt dari si kabel tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem kelistrikan tersebut, sistem kelistrikan pada mesin itu berperan penting untuk menyalakan, mengatur, dan menyalurkan energi listrik ke seluruh komponen kendaraan. Tanpa sistem ini, mesin tidak dapat menyala atau bekerja dengan optimal. Pemahaman tentang hukum Ohm, arus, tegangan, dan daya sangat diperlukan untuk menganalisis serta memperbaiki masalah kelistrikan pada kendaraan. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan dari video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya akan memaparkan untuk video terakhir saya akan memaparkan materi dari sistem transmisi, di mana sistem transmisi itu dibagi dua, yaitu ada sistem transmisi manual dan matic. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari sistem transmisi. Jadi sistem transmisi adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi mengatur kecepatan dan torsi atau daya putar sesuai kebutuhan kendaraan. Pada dasarnya, transmisi berfungsi untuk menyesuaikan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan agar mesin dapat bekerja efisien dan tidak mudah rusak. Misalnya, saat mobil baru mulai berjalan, transmisi harus memperbesar torsi agar kendaraan bisa bergerak dengan halus. Sebaliknya juga, saat mobil melaju kencang, transmisi menurunkan torsi dan meningkatkan kecepatan roda agar mesin tidak bekerja terlalu berat. Dengan demikian,
Transmisi membuat kendaraan efisien, nyaman, dan menjaga umur mesin tetap panjang. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem transmisi. Jadi, transmisi itu terbagi dua, yaitu ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Di mana transmisi manual itu pengemudi memindahkan gigi secara langsung menggunakan tuas dan pedal kopling. Sistem ini memberikan kontrol penuh terhadap tenaga mesin. Jadi pada transmisi manual itu, pengemudi itu bertanggung jawab untuk memindahkan gigi dengan bantuan pedal dan kopling dan tuas persneling. Sistem ini banyak digunakan pada kendaraan niaga, truk, atau mobil sport karena memberikan kendali penuh atas tenaga mesin. Nah, untuk transmisi otomatis otomatik itu, pergantian gigi dilakukan secara otomatis menggunakan tekanan oli hidrolik dan sistem kopling otomatis atau torque converter. Jenis ini lebih mudah digunakan dan nyaman terutama di lalu lintas padat. Nah, untuk transmisi otomatis ini perpindahan giginya itu dilakukan secara otomatis ya. Jadi jenis ini sangat populer di mobil modern dan skuter metik karena mudah dioperasikan dan nyaman terutama untuk pengemudi pemula atau di kemacetan kota. Jadi transmisi otomatis ini sering digunakan bagi pemula dalam berkendara agar bisa mengendalikan secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa komponen dari sistem transmisi dan manual. Nah, untuk yang pertama itu ada komponen dari transmisi manual, ada kopling atau clutch, yang dimana menghubungkan dan memutus tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua ada gearbox, yaitu tempat roda gigi yang mengatur rasio putaran mesin dan roda. Dan yang selanjutnya ada tuas persneling yang berfungsi untuk alat pengubah posisi gigi. Dan yang keempat ada poros penggerak yang dimana meneruskan putaran ke diferensial dan roda. Jadi komponen dari transmisi manual itu yang dimana itu yang pertama tadi kan ada kopling atau clutch itu yang kopling itu terdiri dari plat kopling, plat tekan dan gas. Ketika pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi itu terputus sehingga giginya bisa dipindahkan dengan aman tanpa gesekan keras. Selanjutnya itu ada gearbox atau kotak roda gigi berisi gigi dengan berbagai ukuran. Gigi kecil menghasilkan kecepatan tinggi, tetapi torsi kecil, sedangkan gigi besar menghasilkan torsi besar, namun kecepatannya rendah. Tuas persneling itu memungkinkan pengemudi memilih gigi yang sesuai dengan kondisi jalan. Tenaga yang keluar dari gearbox diteruskan melalui poros penggerak menuju diferensial, lalu ke roda kendaraan. Nah, untuk selanjutnya itu ada komponen utama dari otomatis atau matic, transmisi otomatis otomatis, yang dimana terdiri dari ada torque converter yang digunakan untuk pengganti kopling yang bekerja menggunakan fluida untuk memindahkan tenaga. Dan yang seterusnya ada planetary gear shift yang berfungsi mengatur perubahan rasio gigi secara otomatis. Dan yang selanjutnya itu ada hydraulic control system mengatur aliran oli untuk perpindahan gigi. Dan yang terakhir ada transmisi fluid, yaitu oli khusus untuk pelumasan dan pengaturan tekanan hidrolik. Nah, pada transmisi otomatis ini proses perpindahan gigi tidak memerlukan pedal kopling. Torque converter itu menggantikan kopling dengan menggunakan fluida sebagai media penyalur tenaga. Ketika mesin berputar, fluida di dalam konverter mentransfer tenaga ke turbin yang terhubung ke roda gigi. Planetary gear set Planetary gear set itu komponen utama yang menentukan rasio gigi, di mana sistem ini terdiri dari roda gigi matahari, planet,
dan ringgir yang bergerak sesuai tekanan oli. Hydraulic control system itu bertugas mengatur tekanan oli ke setiap komponen agar perpindahan gigi berlangsung halus. Oli transmisi atau transmission fluid harus dijaga kualitasnya karena berfungsi sebagai pelumas dan media tenaga bagi kendaraan. Nah, di sini ada cara kerja dari sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis. Pada transmisi manual itu, saat pedal kopling ditekan, tenaga mesinnya terputus. Pengemudi memilih gigi yang sesuai, lalu saat pedal dilepas, tenaga diteruskan kembali ke roda. Nah, di sini cara kerjanya itu melibatkan keterampilan pengemudi, di mana saat ingin berpindah gigi, pengemudi itu menekan kopling agar mesin tidak terhubung dengan roda. Setelah giginya dipilih, pedal kopling dilepas perlahan agar tenaga disalurkan kembali tanpa hentakan. Lalu gigi satu digunakan untuk start atau tanjakan karena torsi besar. Sedangkan gigi 5 digunakan untuk kecepatan tinggi di jalan datar. Waktu dalam memindahkan gigi sangat penting agar tidak terjadi hentakan atau kopling cepat aus. Nah, begitulah cara kerja dari transmisi manual. Untuk selanjutnya itu ada transmisi matic, yang dimana torque converter menggantikan fungsi kopling. Saat pedal gas ditekan, fluida dalam konverter menyalurkan tenaga secara bertahap ke roda tanpa perpindahan gigi manual. Jadi transmisi otomatis ini bekerja berdasarkan fluida dan sistem komputernya, di mana saat pengemudi menekan pedal gas, fluida di dalam torque converter itu mulai berputar. Semakin tinggi tekanan gas, semakin besar tenaga yang ditransfer ke roda. Sistem sensor dan katup hidrolik akan menentukan kapan harus berpindah gigi tergantung kecepatan kendaraan, posisi pedal, gas, dan beban mesin. Dengan sistem ini, perpindahan gigi terasa halus dan nyaris tanpa hentakan. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi. Yang pertama itu kita akan membahas dari transmisi manual, kelebihan dari transmisi manual. Yang pertama itu dia itu memiliki kontrol penuh terhadap tenaga dan kecepatan kendaraan karena pengemudi dapat memilih gigi sesuai kondisi jalan. Yang kedua itu lebih hemat bahan bakar karena perpindahan gigi dapat diatur sesuai kebutuhan putaran mesin. Yang ketiga, biaya perawatannya lebih murah dan komponen lebih sederhana dibanding transmisi otomatis. Akselerasi cepat pada kondisi tertentu karena tenaga mesin tersalurkan langsung tanpa konverter torsi. Dan yang terakhir, cocok gunakan cocok digunakan pada kendaraan sport, off-road, atau karena torsi dapat diatur lebih presisi. Nah, dari transmisi manual ini banyak dipilih oleh pengemudi berpengalaman karena memberikan kendali penuh atas tenaga kendaraan. Dengan sistem manual, pengemudi bisa memilih gigi yang paling efisien sesuai kondisi jalan, sehingga bahan bakarnya lebih hemat. Namun transmisi manual juga membutuhkan koordinasi tangan dan kaki yang baik. Di lalu lintas padat, sering menekan pedal kopling bisa melelahkan dan mempercepat keausan kopling. Oleh karena itu, transmisi manual lebih cocok untuk kendaraan yang menuntut performa tinggi seperti mobil sport atau kendaraan berat. Nah, di sini ada juga kekurangan dari si transmisi manual. Pertama itu ada membutuhkan tenaga dan keterampilan lebih dalam mengoperasikan kopling dan perpindahan gigi. Yang kedua, tidak nyaman digunakan di lalu lintas padat karena sering harus menekan kopling dan mengganti gigi. Yang ketiga, risiko kopling cepat aus jika cara mengemudi tidak benar. Yang keempat, ada kurang praktis untuk pengemudi pemula atau pengemudi harian di kota besar. Jadi, transmisi manual ini disarankan penggunanya
pengemudinya yang sudah pro karena mereka sudah mengetahui bagaimana teknik atau gigi yang harus dipindahkan pada jalan yang macet. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis atau matic. Untuk kelebihannya itu ada mudah dioperasikan karena perpindahan gigi berlangsung otomatis tanpa pedal kopling. Yang kedua, memberikan kenyamanan tinggi terutama di lalu lintas padat atau perjalanan jauh. Yang ketiga, ada perpindahan gigi halus karena diatur oleh sistem hidrolik dan komputer. Yang keempat, cocok untuk pengemudi pemula karena tidak memerlukan koordinasi tangan dan kaki yang rumit. Yang terakhir itu sistem modern dapat menyesuaikan gaya mengemudi dan kondisi jalan secara otomatis. Untuk kekurangannya itu yang pertama ada lebih boros bahan bakar dibanding transmisi manual karena ada kehilangan tenaga pada torque converter. Yang kedua itu ada biaya servis dan perbaikan lebih mahal karena komponen kompleks dan membutuhkan oli transmisi khusus. Yang ketiga itu jika terjadi kerusakan, sulit diperbaiki sendiri dan perlu teknisi khusus. Yang keempat, ada akselerasi awal lebih lambat dibandingkan transmisi manual pada beberapa jenis kendaraan. Yang terakhir itu membutuhkan perawatan berkala yang lebih teliti, terutama pada sistem oli transmisi dan kopling hidrolik. Nah, jadi dari kelebihan dan kekurangan si transmisi otomatis ini, sebagian tenaga mesinnya hilang sehingga konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros. Jadi, jika perawatannya tidak rutin, jika perawatan dari transmisi otomatis ini tidak rutin, bisa terjadi slip atau hentakan saat gigi berpindah. Meskipun begitu, transmisi otomatis menjadi pilihan utama untuk mobil perkotaan karena kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi. Nah, berikut ini kita akan membahas dari perhitungan. Nah, untuk rumus dari si transmisi itu ada rasio gigi sama dengan jumlah gigi penggerak dibagi jumlah gigi yang digerakkan. Contohnya itu, jika gigi penggerak memiliki 15 gigi dan gigi yang digerakkan 45 gigi, maka langsung saja kita masukkan eh, yang sesuai rumus yang diketahui di dalam soal. Jadi kita ini untuk menghitung rasio gigi penggeraknya. Yang dimana rumusnya tadi kan rasio gigi jumlah gigi penggerak dibagi jumlah gigi digerakkan. Jadi jumlah gigi penggerak yang diketahui di soal itu ada 15 gigi dan jumlah gigi yang digerakkan itu ada 45 gigi. Langsung kita bagikan saja. 15 dibagi 45 itu artinya 1/3. Nah, yang artinya itu setiap satu putaran gigi penggerak menghasilkan sepertiga putaran pada gigi yang digerakkan, sehingga torsi meningkat 3 kali lipat. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari sistem transmisi ini, sistem transmisi berperan penting dalam menyalurkan tenaga mesin secara efisien ke roda penggerak. Transmisi manual memberi kontrol penuh terhadap tenaga, sedangkan transmisi matic memberikan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Rasio gigi menjadi faktor utama yang menentukan keseimbangan antara torsi dan kecepatan. Pemahaman dan perawatan yang baik terhadap sistem transmisi dapat menjaga performa kendaraan agar tetap optimal. Jadi sekian pemaparan yang saya dapatkan dari materi PPT ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih.